Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman warga Palembang Info. Hari ini, seperti yang dilihat di belakang nih, kita sedang berada di satu-satunya kampus swasta tertinggi di Sumatera Selatan, yaitu Universitas Indo Global Mandiri. Luar biasa kalau kita lihat teman-teman di sini ada banyak gedung tinggi berada di tengah kota. Mungkin teman-teman pada penasaran, warga Palembang Info penasaran ya, gedung apa Indo Global Mandiri ini apa gitu ya. Mungkin banyak yang belum tahu. Kita langsung kulik, kita kupas tuntas langsung dengan founder atau pendirinya sekaligus rektor Universitas Indo Global Mandiri. Sudah ada bersama saya Bapak Dr. Haji Marzuki Ali. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Kalau kita melihat Pak Marzuki Ali, selalu sehat, selalu energik gitu ya. Anak muda jangan kalah dengan Pak Marzuki ya. Pak, jadi di belakang tadi Pak, ini satu-satunya kampus tertinggi Pak. Ya, nomor satu. Nomor satu di Lalu gedung tertinggi untuk perguruan tinggi. Oke, dengan 12 lantai ya Pak ya. 12 lantai, kemudian ada 10 lantai, kemudian ini akan 8 lantai. Ini 8 lantai. Gedung Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Ya, Wow. insya Allah. Insya Allah. Dapat izinnya dalam waktu 2-3 bulan yang akan datang. Oke. Jadi ini memang sengaja dibangun untuk Fakultas Kedokteran Pak dengan 8 lantai ini. Memang diperlukan ruang yang banyak karena di sana perlu lab kan, lab dengan berbagai ruang kelas khusus. Makanya perlukan gedung yang besar. Oke, Pak, berarti dari awal Bapak mendirikan Universitas Indo Global Mandiri di tempat ini tahun berapa, Pak? Tahun 98. Tahun 98 saya buat aktenya itu bulan Oktober tanggal 5. Tanggal 5? 5 Oktober Hari Angkatan Bersenjata. Wah, Hari ABRI. Tahun 98, kemudian kita urus izinnya, kemudian keluar izinnya kira-kira Maret tahun 1999, kita mulai operasional tuh Juni tahun 1999. Wah, luar biasa. Berarti sudah 26 tahun, Pak? 25 tahun. 25 tahun, jangan 26 tahun. abad. Seperempat abad. Wah, luar biasa. Nah, untuk warga Palembang Info, ya, nanti kita akan ngobrol banyak dengan Pak Marzuki, ya. Kita akan jalan ke dalam, untuk kita akan melihat lagi, kira-kira ke depannya bakal gimana dengan Universitas Indo Global Mandiri, gitu, Pak, ya. Kita bisa berpindah ke dalam, ya, Pak, ya? Ya, Oke. Mari, Pak. Oke, warga Palembang Info dan warga IGM TV, tadi kita sudah melihat ke belakang gedung Universitas Indo Global Mandiri, yang dimana satu-satunya gedung tertinggi untuk pendidikan ya, untuk kampus di Sumatera Selatan dengan 12 lantai. Saat ini Bapak sedang membangun FK, ya, 8 lantai. Luar biasa, Pak Marzuki. Jadi, Luar biasa itu dari sisi mana? Kalau dari sisi kita sebagai anak bangsa ya biasa-biasa aja. oh, oke. Karena kewajiban kita. Kalau kita punya kemampuan ya kita bangunlah untuk masyarakat. Untuk pendidikan lebih tepatnya ya, Pak ya? Banyak sih, pendidikan, kesehatan. Yang itu yang harus dikerjakan oleh siapapun yang punya kelebihan. Oke, baik. Nah, jadi Bapak sudah bercerita bahwasanya IGM ini, Yayasan IGM ini dari tahun 98 itu berdiri, Pak. Boleh diceritakan sedikit, Pak, awalnya Bapak bagaimana mendirikan Yayasan Indo Global Mandiri ini, Pak Marzuki? Ya, sebetulnya hidup ini kan harus dimulai dari mimpi. Mimpi kan nggak bayar. Ya. Kalau kita nggak punya mimpi, ya kita nggak punya cita-cita. Jadi waktu tahun 80 saya nikah, kemudian tahun 85 saya nikah, kemudian tahun 90 istri saya kan berhenti dari BCA, kemudian menjadi dosen. Dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Palembang. Saya pesan kepada istri saya, kamu di sana belajar. Suatu saat kita punya sekolah sendiri. Jadi artinya apa? Saya tuh udah punya cita-cita bahwa suatu saat kita akan membangun sekolah, walaupun belum punya bayangan. Sekolah apa, bagaimana bangunnya, belum punya bayangan. Cuma ada keinginan ingin membangun sekolah. Nah, lalu kesempatan itu sebetulnya datang beberapa tahun sebelum tahun 98. Tapi karena
birokrasi waktu itu sangat monopoli ya. Dia punya sekolah, dia sebagai pejabat yang punya otoritas untuk mengeluarkan izin, sehingga kita nggak punya ruang untuk mengajukan izin membangun sekolah. Oke. Nah, oleh karenanya kita tunggu begitu ada penggantian pimpinan, kita ajukan, alhamdulillah kita dapat izin pada tahun 99 bulan April dapat izin. Kemudian kita mulai penerimaan mahasiswa angkatan pertama. Itu bentuknya masih sekolah tinggi. Masih sekolah tinggi? Ya. Ilmu komputer, Pak? Sekolah tinggi, ya, manajemen ilmu komputer. Ilmu komputer. Dulu waktu awal penerimaan pertama, Bapak masih ingat nggak, Pak? Berapa jumlah yang daftar, Pak? Angkanya ingat sekali sih, karena itu pertama kali kita hanya punya berapa prodi, angkanya itu 438. 438 ya. Mahasiswa, Pak? Mahasiswa. Angkatan pertama? Angkatan pertama. Angkatan kedua naik jadi 534. Wow. Karena sekolah komputer pada saat itu memang belum cukup banyak. Ya, sekolah yang terkait dengan teknologi informasi belum banyak, maka ruang pasar itu kita manfaatkan dan alhamdulillah kita bangun dan terbukti masyarakat minatnya banyak, luar biasa. Wow, luar biasa. Angkat pertama udah 400-an, Pak. Ya. Bagaimana respon Bapak dan Ibu, Pak, ketika melihat, wow, angkat pertama 400? Apakah sesuai ekspektasi, Pak, atau tidak pernah terbayangkan, Pak, dengan angkatan pertama ini? Ya, kita tuh sebetulnya begini ya, kita tuh nggak pernah terlalu berhitung rinci tatkala kita di awal, karena saya yakin pendidikan itu penting. Nah, dengan kita berpikir itu penting, maka kita yakin sekolah ini akan bisa memenuhi keinginan masyarakat sepanjang yang kita tawarkan itu kualitas. Jadi itu, tidak terkejut ya, tidak. Tapi ya justru itu tantangan kita untuk segera menyiapkan berbagai fasilitas. Itu yang tantangannya. Jadi kita harus mempertahankan image yang kita bangun, karena kita masuk ke pasar menengah. Oh ya. Kita nggak ngambil level pasar bawah, kita justru masuk pasar menengah atas, di mana kita termasuk sekolah yang mahal pada saat itu. Jadi kita termasuk sekolah yang mahal. IGM ini terkenal mahal. Nah, ini sebenarnya sering salah persepsi tentang IGM bahwa sekolah mahal sehingga orang tidak mampu tidak bisa bersekolah sini. Salah itu. Oke. Jadi ada yang mahal, ada yang lebih murah, ada yang kita berikan beasiswa, ada kita usahakan beasiswa dari negara, ada beasiswa sebagian. Jadi artinya apa? Yang penting kita dapatkan mahasiswa yang baik, mahasiswa yang punya komitmen dia untuk dapat menyelesaikan sekolahnya, sehingga dia bisa merubah nasib, bisa menjadi kebanggaan keluarga. Itu yang kita cita-citakan. Karena niat saya bangun sekolah ini adalah memberikan kontribusi untuk pembangunan SDM di Sumatera Selatan khususnya dan di Indonesia umumnya. Itu cita-citanya sih. Artinya apa? Sekolah ini harus memberikan manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat, saya sering sampaikan bahwa lebih baik sekolah ini ditutup saja. Kalau tidak memberikan manfaat? Tuh, karena saya mendirikan sekolah ini kan bukan untuk menambah kekayaan, untuk uangnya digunakan kepentingan pribadi. Justru nggak sama sekali, justru uang pribadi yang banyak dicemplungkan di sini. Jadi ya ada rezeki masukkan di sini, ada rezeki inilah sehingga sekolah ini bisa berkembang. Kenapa? Karena kalau kita ambil uangnya kepentingan pribadi, maka perkembangan sekolah ini pasti akan lambat. Iya. Jadi walaupun saya tahun 2003 ke Jakarta, saya masuk dalam dunia politik, saya tinggalkan lebih dari 10 tahun. Ya karena uang dari usaha ini tidak kita gunakan
maka sekolah ini tetap saja eksis. Walaupun jumlah mahasiswa pada saat itu terbatas setelah saya tinggalkan. Saya tinggalkan beberapa tahun itu kan agak terbatas, mungkin pengelolaan yang kurang pas, ya. Tidak mengerti, padahal itu adalah orang-orang yang sudah punya jenjang jabatan profesor, sudah pengalaman di perguruan tinggi, tetapi itu bukan jaminan. Jadi orang yang sudah pengalaman di perguruan tinggi bukan jaminan dia mampu mengelola untuk menjalankan manajemen di perguruan tinggi. Oke, nah jadi warga Palembang Info ini luar biasa dengan Yayasan Indo Global Mandiri. Tidak hanya universitas, Bapak juga mendirikan sekolah, Pak. Ya. Dari TK, SD, SMP, SMA, dan universitas S1 dan S2 saat ini. Ya, itu jadi, bagaimana Pak bisa berkembang sampai ke sekolah juga, Pak? Ya, kita swasta ini kan serba sulit ya. Karena apa? Umumnya kepercayaan pada PTS itu kan tidak relatif rendah. Ya. Mereka utamakan masuk negeri, kemudian baru swasta. Nah, input yang kita terima di sekolah ini itu relatif menengah bawah. Yang baik-baik itu kan dimakan oleh perguruan tinggi negeri. Ya. Ya, padahal kita meyakinkan bahwa tidak ada perbedaan antara PTS dan PTN. Yang membedakan itu hanya akreditasi. Diterima dimanapun itu tesnya dilihat akreditasi. Tidak karena dia PTN diterima belum tentu. Nyatanya banyak alumni kita mampu berkompetisi dibandingkan dengan alumni PTN. Ya. Itu menunjukkan bahwa PTN itu bukan jaminan Anda itu untuk sukses. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa pendidikan ini kan satu proses jangka panjang. Tidak bisa kita potong di tengah, kita mendidik di ujung. Ya. Kalau inputnya nggak baik, maka apapun yang kita jalankan ini agak susah kita baiki. Jadi kalau input di sekolah tinggi ini tidak cukup memenuhi kualifikasi yang kita tentukan, maka outputnya itu kan pasti akan masalah. Maka saya berpikir waktu itu ya saya harus buka SMA-nya supaya akan jadi input bagi perguruan tinggi kita. Ya. Dan saya buka SMP-nya akan jadi input bagi SMA. Dan saya buka SD-nya dan sampai sekolah dasar TK. Jadi dari atas ke bawah. Tapi dilalahkan. Karena sekolah kita juga sekolah unggulan, ya semuanya akreditasinya A, baik SD, SMP, SMA, juga TK, semuanya akreditasinya A. Jadi mayoritas itu mereka masuk ke perguruan tinggi besar. Ya. Ada yang ke Universitas Indonesia, ada yang ke Jamada, ada yang ke Unsri, banyak menyebar sampai ke Brawijaya, Erlangga. Jadi alumni dari kita itu justru bersebaran kemana-mana, yang akhirnya sisanya baru masuk ke kita. Yang tadinya saya harapkan output dari SMA kita ini ada input masuk ke universitas. Sehingga proses pendidikan kita itu berkelanjutan dari bawah sampai ke atas, sehingga kita dapat yakini bahwa hasil yang kita harapkan di dalam kita mendidik anak-anak kita sejak dasar sampai tinggi itu betul-betul sesuai profil yang kita inginkan. Nah, karena ada yang keluar sehingga kita mau nggak mau terima banyak dari luar yang tentunya sekali lagi kualitasnya sangat beragam. Kalau kita terima yang bagus-bagus, kasihan yang nilainya agak menengah ke bawah. Yeah. Nah, di sini ke kunci kesuksesan perguruan tinggi itu bagaimana dia mampu ya mendidik orang-orang yang kualifikasinya itu tidak cukup, sehingga melalui proses yang bagus dia bisa hasil yang bagus. Kalau PTN, kalau inputnya sudah bagus, didiknya biasa-biasa saja ya hasilnya bagus. Yeah. Nah, ini tantangan bagi kita khususnya PTS, dan saya bersyukur sampai sekarang ini ya yang kita didik di lembaga ini outputnya tidak artinya tidak membuat kita sedih, tapi justru banyak membuat kita bahagia. Kenapa? Kita dinilai oleh All2 Dikti tahun 2023 kemarin sebagai perguruan tinggi dengan alumni yang berkualitas sangat baik. Ya. Itu dari penilaian dari L2 Dikti. Artinya memang
sesuai yang kita harapkan. Nah, ini bagaimana kita mempertahankan kualitas alumni kita itu tetap menjadi yang terbaik. Itu yang ya ini namanya membangun manusia. Membangun manusia itu nggak bisa sepotong. Orang sering salah ya. Pemerintah pun sering salah hanya memikirkan pendidikan tinggi, tidak melihat pendidikan menengah dan dasar. Padahal proses pendidikan itu harus berkelanjutan. Ya. Kalau tidak berkelanjutan, putus di tengah ya SD putus, SMP putus, maka proses membentuk manusia itu tidak utuh tercapai. Ya. Memang betul dari bawah, makanya Bapak berkaca dari TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Dan sekarang ini sudah mulai lebih banyak mereka itu dari TK masuk ke SD, dari SD sudah lebih banyak ke SMP kita, SMP kita ke SMA kita, dan dari SMA kita sudah ada yang juga tujuannya di sini. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti ada FK semakin menambah daya tarik bagi alumni SMA kita untuk masuk ke IGM ya Pak, ke UIGM ya Pak. Itu harapannya. Nah, jadi teman-teman tadi Bapak sudah menunjukkan FK, akan membangun FK di sini. Dan untuk di Universitas IGM ini luar biasa banyak sekali jurusannya Pak. Ya, ada jurusan apa saja Bapak ya, untuk di IGM Pak? Gini ya, saya selalu membuat prodi-prodi yang tidak yang biasa-biasa. Iya, seperti anti mainstream semua Pak, prodi yang dimiliki IGM Pak. Seperti penataan wilayah dan kota itu tempat lain kan nggak ada. Seperti kesehatan keselamatan kerja tempat lain nggak ada. Seperti K3, ya tadi K3 kesehatan keselamatan kerja. Jadi ada beberapa prodi yang memang di tempat lain nggak ada, tapi kita punya. Maksudnya apa? Saya melihat marketnya. Karena kita mendidik anak-anak kan tentu kita harapkan dia kan bermanfaat. Kalau saya nggak mau anak didik kita tuh tatkala keluar dia jadi pengangguran. Yeah. Saya merasa sangat berdosa kalau anak-anak kita tuh jadi pengangguran. Itu sangat nggak baik sekali. Nah, oleh karenanya kita tuh punya komitmen kan. Komitmen itu kesuksesan daripada alumni ini adalah kebanggaan kita, komitmen kita. Itu komitmen daripada Universitas Indo Global Mandiri. Ya alhamdulillah selama ini kita dapatkan alumni yang baik. Dan kita juga punya perusahaan, ya. Ada perusahaan teman juga, ya kita salurkan mereka di perusahaan-perusahaan kita. Kemarin alumni pertama dari K3 ada 4 orang ditempatkan di perusahaan kita ya, 2 di Jakarta, 1 di Balawan, 1 di Lampung. Lalu ada jurusan akuntansi, rata-rata orang akunting kita itu dari IGM semua. Oke. Jadi kita nggak ngambil dari tempat luar lain. Ya, Ya, ada yang kemarin melamar mau minta masukkan, terus saya bilang nggak bisa, ini memang khusus dari alumni IGM. Jadi ada teman yang ingin masukkan kemenakannya, tamatan dari salah satu PTN. Saya bilang bukan saya nggak mau terima, saya bilang saya yakin di sana baik, tetapi kita membentuk sekolah ini tentu alumninya itu harus kita tanggung jawabkan. Ternyata itu kita utamakan adalah alumni kita. Wah, luar biasa. Jadi banyak prodi teman-teman di Warga Palembang Info di IGM ini ya. Jadi ada yang unik-unik lah, ada ilmu pemerintahan, ada DKV, ada K3, survei pemetaan, PWK. Jadi banyak jurusan yang tidak ada di universitas lain, tetapi di IGM ada gitu Pak ya. Wah, jadi luar biasa. DKV itu sangat diperlukan sekarang. Semua kita kan ada yang mereka istilahnya magang ya, magang yang difasilitasi oleh pemerintah, di Pusri, di Timah, di mana-mana itu. Tatkala mereka magang justru mereka diterima jadi karyawan. Iya. Itu beberapa diterima karyawan, karena memang diperlukan prodi itu. DKV itu sangat luar biasa di era komunikasi digital sekarang ini kan. Mereka itu membahasakan kepentingan perusahaan dalam bentuk digital. Iya. Jadi mempromosikan, mengkomunikasikan hal-hal yang terkait dengan industrinya, usahanya, kepada publik, kepada relasi dan sebagainya dalam bentuk digital, dan mereka itu ahlinya. Karenanya mereka sangat laris. Itu salah satu
yang tidak punya tempat lain. Di KB nggak punya tempat lain, kita punya. K3 nggak ada tempat lain, kita punya. Survei nggak ada tempat lain, kita punya. Ya, ilmu pemerintahan. Mau pemerintahan, ya, banyak juga. Lumayan. Kita artinya apa? Selain yang umum ada, tapi kita yang artinya yang memang langka. Oke. Nah, tapi yang umum pun kita nggak mau yang biasa-biasa saja. Ya, kita mau yang luar biasa. Kalau biasa-biasa saja, ya kita nggak, untuk apa kita bangun sekolah ini? Iya. Nah, bangun sekolah kan harus yang luar biasa. Yang luar biasa. Ya. Oke, nah warga Palminfo tadi cerita panjang perjalanan Bapak mendirikan Yayasan Indo Global Mandiri. Jadi untuk warga Palminfo, IGM ini untuk yang di Sudirman, yang di Simpang Polda itu adalah universitasnya. Nah, kalau yang di KM 10, yang di Burlian itu untuk yang sekolah ya Pak ya? TK, SD, SMP, SMA. Tapi kita ada pesantren juga. Pesantrennya boleh Pak? Ada di Gandus, itu di sana ada Sanawiyah dan Aliyah. IGM Al-Ihsannya namanya. Di sana ada Museum Al-Quran Akbar. Alhamdulillah, dulu sekolah itu gratis. Dulu Pak ya? Ya, hampir 20 tahun gratis. Tetapi tatkala gratis, orang tua tidak peduli, anak dilepas begitu aja. Akhirnya kita berkesimpulan tidak bagus kalau itu gratis. Maka kita buat subsidi silang. Yang nggak mampu oke gratis, tapi yang mampu bayar. Bayar juga lihat kemampuan. Ada bayarnya lebih, ada bayarnya kurang. Jadi betul-betul kita menggarakan itu dalam bentuk istilahnya gotong royong. Orang yang lebih bayarnya lebih, orang yang nggak mampu nggak bayar. Itu sudah kita lakukan sejak 3-4 tahun terakhir. 3-4 tahun. Nah, kelihatan hasilnya. Begitu dia berbayar, maka orang tuanya datang. Orang tuanya nanya. Komunikasi dengan sekolah ada. Kalau waktu gratis, mereka kayaknya nggak punya beban apa-apa, ya udah lepas aja gitu. Nah, ini kan nggak baik ya, makanya sekolah gratis itu nggak terlalu baik. Tapi sekolah yang dikelola secara gotong royong itu yang baik. Gotong royong artinya yang mampu bayar ya bayarlah, yang nggak mampu ya beasiswa. Ya sama di kita sini juga sifatnya masih gotong royong. Ada yang nggak mampu, beasiswa. Kita lihat memang benar, kita usahakan beasiswa dari negara. Atau kalaupun dia tidak lolos negara, memang dia niat sekolah dan nilainya bagus, beasiswa yayasan. Ini nggak ada masalah. Tidak ada alasan kau tidak bergabung di Universitas Indo Global Mandiri ya untuk warga Palminfo semuanya. Oke, Pak, tadi tentang pendidikan, Pak. Ya. Saya pernah mendengar istilah Bapak ini adalah Kak Juki Pasar Cinde. Ada apa, Pak, dengan Pasar Cinde, Pak? Ya, perjalanan hidup kan beragam ya. Orang itu tidak serta-merta dia jadi orang yang sukses. Tapi tentu kan ada onak durinya dalam perjalanannya. Tidak semua orang dilahirkan dalam keadaan sudah settle. Jadi saya juga termasuk dilahirkan pada saat orang tua yang punya anak yang cukup banyak ya. Saya 12 saudara. 12 saudara? Ya, kalau lahir semua sih ada 18 kata ibu saya. Tapi ada yang meninggal, ada yang apa, ya artinya gugur ya. Artinya tinggal 12 yang masih, 13 sebetulnya. 13. Ada satu kecelakaan, tinggal 12. Ada kan anak yang banyak, kemudian kondisi ekonomi yang naik turun, di mana orang tua kita kan namanya pebisnis ya. Pada saat ekonomi turun, terganggu, ya akhirnya karena saya anak di atas ya, saya harus mikirkan juga kalau saya nggak kerja, ya artinya saya nggak bisa lanjut. Tapi itulah didikan orang tua. Pada saat saya diajak untuk berdagang ya, sejak SMP udah berdagang di Pasar Cinde. Sejak SMP ya, itu, Pak? Kelas SMP, kelas 2 saya udah ikut apa, ada kakaknya bapak saya, itu memang dia pedagang besi-besi tua di Pasar Cinde. Saya diberikan kios di sebelahnya. Saya SMP kelas 2 itu sudah berdagang sendiri dengan satu kios. Dia itu mengelola sendiri, Pak, ya, 2 SMP, Pak? Diawasi oleh paman. Nah, kan itu. Nah, terus sampai SMA, saya, ya kalau kerjaan-kerjaan Pasar Cinde itu biasalah ya. Namanya barang-barang loak. Iya. Ada yang barang-barang baru kita ambil, kita jual di sana. Ada barang bekas kita perbaiki, jadi kita jual. Kemudian juga kerja di bengkel, karena bapak saya kan mengelola bengkel akhirnya kan.
kerja bengkel, dan ada kerja di bengkel juga di pabrik remilin karet di Pamilidin kan. Bapak saya yang sana ngurusin teknisnya, ya saya kerja di sana dari pagi sampai siang, pulang saya sekolah. Dari pagi siang saya sekolah. Jadi saya setengah hari kerjanya. Di situ jadi dari 2 SMP sampai kelas berapa, Pak? Sampai SMA. Sampai SMA? Sampai SMA saya kerja sambil dagang. Dagang itu mungkin hanya beberapa tahun, kemudian saya kerja. Kerja itu kerja ngelas, ikut kerja kasa bengkel. Dan saya jalanin. Tapi saya tetap punya cita-cita, ya saya nggak mau sekolah di Palembang. Itu cita-cita Bapak? Oh iya, saya nggak mau sekolah. Saya merasa di Unsri biasa-biasa aja. Oh iya. Makanya saya pergi. Iya, saya sempat lihat Bapak sempat kuliah di Unsri 1 tahun ya Pak ya? Enggak, saya di UI. Oh di UI? Enggak, yang ada elektro Bapak pernah masuk di elektro? Universitas Indonesia. Oh di UI, ya, sorry. Saya baru mendaftar, lulus, kemudian pendaftaran, begitu saya pikir nggak punya uang, nanti gimana ini? Orang tua udah tua kan, adik-adik saya banyak, akhirnya saya harus balik badan, saya tinggalkan universitas, saya cari kerja. Meninggalkan Universitas Indonesia, Pak? Ya. Karena saya pikir harus realistis. Saya nggak bisa berharap sesuatu yang tidak ada jaminan. Ya. Sejalan aja nantilah mikir. Orang tua bilang, tahun ini saya mau bayar, tapi tahun depan nggak ada jaminan. Waktu itu beasiswa belum ada seperti sekarang. Ya. Kalau seperti sekarang, saya berani. Waktu itu sulit sekali dapat beasiswa. Jadi saya harus memilih, lanjut tapi tidak ada kepastian atau saya cari kerja. Jadi saya putuskan saya cari kerja. Jadi pas itu meninggalkan UI untuk bekerja. Bekerja di mana Pak? Berarti Bapak pada saat itu? Saya tes di Kementerian Keuangan, saya tes di Pertamina, saya tes di Garuda Indonesia, saya tes di LPU Curug ya, lembaga penerbangan udara. Itu alhamdulillah semuanya lulus. Lulus semua Pak, yang Bapak lamar itu? Akhirnya saya pilih satu di Kementerian Keuangan. Saya tes di PIKA Migas ya. PIKA Migas pendidikan minyak dan gas ya. PIKA Migas itu untuk tamat SMA. Sebelumnya kan dari SMA itu kan bisa AK Migas. Tapi nggak tahu waktu itu terimanya PIKA Migas, tes terakhir di Pelaju. Ya, alhamdulillah saya lulus juga, tinggal penempatan, tetapi dari pilihan-pilihan itu saya pikir saya bisa lanjut kuliah, ya saya harus kerja di Kementerian Keuangan. Waktu itu namanya Departemen Keuangan. Departemen Keuangan. Ya. Nah, begitu saya kerja, ya saya cari kuliah. Saya cari kuliah, sambil kerja, ya sambil ya ngasih ngisi waktu kosong. Saya kursus tata buku, saya kursus bahasa Inggris, semuanya saya gunakan waktu sebaik mungkin. Di sela-sela kesibukan kerja tadi? Iya, PNS itu nggak ada kerjaan. PNS nggak ada kerjaan, Pak? Saya waktu di keuangan tuh nggak ada kerjaan. Kerjaan sebulan tuh sehari dikerjakan. Oh, iya. Itu fakta waktu saya itu. Pada saat itu? Berarti itu tahun berapa, Pak? Tahun 80-an? Tahun 75. Tahun 75? Ya. 75 saya masuk keuangan Jakarta, kerja seminggu itu ya sehari dikerjakan selesai. Sabtu itu kita tanda tangan lembur, padahal nggak ada lembur ya. Jadi ada uang lembur, aduh ini gimana. Tapi itulah kenyataannya waktu itu ya. Dan Kementerian Keuangan tuh, Departemen Keuangan waktu itu gajinya lebih tinggi daripada departemen lain. Boleh spill dong Pak, gaji pertama berapa sih Pak pada saat itu Pak? 11.700. 11.700 tahun 75 ya Pak? 12.000 dipotong pajak 300. Nah, saya ingat, soalnya itu yang saya terima pertama kali. Kemudian naik 18.000, naik 25.000. Nah, waktu naik 25.000 sekian, saya cita-cita bergaji 100.000. Oke. Nggak banyak cita-cita. Saya bagaimana cari gaji yang 100.000. Saya melamar semen batu raja. Langsung diterima. Langsung diterima juga? Nah, saya dikasih Allah itu otak yang encer ya. Alhamdulillah. Artinya kalau ujian tuh 10 gitu kan. Kalau hampir nggak ada salah lah. Namanya aljabar waktu itu 10 gitu kan. Itu pelajaran yang sulit Pak. Kali IPA itu ya semuanya lah ya. Namanya kimia, aljabar, sama fisika itu
sebentar aja itu. Dimakan gitu Pak ya, habis ya Pak ya. Makanya tes di Semen Batu Raja tuh nggak ada keluarga, nggak ada sanak, nggak ada kenalan. Ya karena nilainya paling tinggi ya diterima juga. Terima juga. Waktu dipanggil, saya tanya kenapa berhenti dari keuangan. Saya cita-cita saya gaji 100.000 ke atas. Akhirnya dikasih gaji 103.000. 103.000. Teman-teman saya masih 80-an, saya langsung udah lompat 103.000 ya Pak. Saya bilang, saya berhenti dari PNS, mau gaji di atas 100.000. Kasih 103.000. Berarti berawal dari mimpi dan cita-cita itu. Iya. Jadi pokoknya hidupnya dijalanin. Dan saya nggak takut untuk berhenti. Waktu di Semen Batu Raja, saya berapa kali minta berhenti. Karena nggak cocok. Nggak cocoknya bukan karena nakal, beda apa. Karena kita punya mimpi, dan mimpi itu sama dengan direksi ya. Misalnya saya membangun sistem komputerisasi yang terintegrasi. Nah, saya bilang direksi, kalau nggak didukung saya berhenti aja. Hanya di forum rapat diumumkan siapa yang nggak dukung silakan keluar dari sistem. Nah, artinya kita didukung kan? Iya, iya. Itu. Ada lagi, saya udah cita-cita gaji saya berapa waktu itu? Saya cita-cita gaji di atas 5 juta. Saya ngelamar di Jayanti Group di Surabaya. Saya capek lah di sini, kayak nggak maju-maju ya. Gaji saya berapa? Pokoknya nggak sampai, pokoknya saya cita di atas 5 juta. Iya, cita-cita lagi ya Pak ya? Iya, kan namanya pengen lebih besar. Iya. Lagi kita di tempat kerja, kita nggak boleh males. Ya, tapi kalau kita mau gaji besar, kita berhenti. Iya. Kan begitu caranya. Jangan mau gaji besar, tapi kita males. Ya kan? Benar. Jadi kita tanggung jawab dan kerjaan kita. Kan karena saya tuh perform, begitu saya ngajukan berhenti, apa direksi bilang? Aneh ya, 3 direksi langsung rapat. Begitu saya ngajukan permintaan berhenti. Benar. Keputusan direksi apa? Pengajuan berhenti hanya bisa dilakukan 6 bulan sebelumnya. Enggak, kita kan? Jadi saya baru bisa berhenti 6 bulan. 6 bulan lagi, iya. Mengajukan 6 bulan akan datang, jadi nggak berhenti akhirnya. Ada orang coba-coba, begitu ngajukan berhenti langsung berhenti. Langsung berhenti. berarti memang dipertahankan. Itu fakta, nah, sejarahnya begitu. Nah iyalah berkarir ya sampai akhirnya jadi direktur di sana. Direktur. Ya banyak orang nggak suka, tapi saya jalanin aja itu. Bahwa saya punya kinerja, saya punya manfaat bagi perusahaan, banyak yang saya berikan untuk perusahaan, dan negara merasa terima kasih, dan dari kementerian mengangkat saya jadi direktur. Ya itulah perjalanan kan. Nah begitu direktur pun saya diangkat jadi dirut, intervensi politik, ya apa boleh buat. Akhirnya di sini bukan tempat saya akhirnya minta berhenti juga. Minta berhenti juga. Jadi bagi saya itu berhenti bukan hal yang luar biasa, dan saya yakin Tuhan akan berikan yang lebih baik. Itu makanya begitu saya berpikir mau berhenti, saya cari udahlah, kelihatan dunia politik lebih menarik. Nah, cari-carilah saya partai. Cari partai. Ketemu Partai Demokrat. Berarti itu 2002 ya Pak, kalau nggak salah ya? 2002. 2002 Pak awal berkarir di politik. Ya, 2003 mulai cawe-cawe lah di politik. Cawe-cawe, ya. Mulai kampanye apa kan. 2004 ya SBY jadi presiden. Ya pada saat itu ya saya dipanggil juga ke Cikeas mau jadi apa dan sebagainya. Saya bilang saya tidak mau jadi apa-apa, tapi sesuai komitmen saya ingin besarkan partai. Ya, saya akhirnya jadi sekjen partai. Ya. Ya 5 tahun saya ngurus partai, maka 2009 saya jadi ketua DPR. Ketua DPR RI, Pak. Ya kan. Itulah perjalanan yang kita nggak bisa hitung. Tapi kita jangan ragu untuk kita bermimpi. Jalannya, dan tidak usah khawatir hidup kita ada yang ngatur kok. Nggak usah takut kita berhenti. Ya. Sepanjang kita kerja baik. Kita buktikan kita kerja baik, kita loyal, kita buktikan bahwa kita ini betul-betul ngabdi untuk perusahaan. Gitu. Jadi kalau kita berhenti orang kan kaget, kenapa berhenti? Iya kan? Padahal di posisi yang benar-benar strategis itu ya Pak. Betul. Jadi saya berapa kali kita berhenti itu
faktanya saya tidak pernah diizinkan berhenti. Betul. Dan hebatnya, ya keluar aturan pada saat kita ngajukan berhenti, keluar aturan. Keluar aturan baru ya Pak? Itu sejarah ya. Sejarah. Jadi seorang anak bengkel menjadi ketua DPR RI ya Pak? Iya betul. Makanya itu sejarahnya itu nggak bisa di... Artinya apa lah ya? Semua orang punya kesempatan yang sama. Di era demokrasi sekarang. Iya. Nah, tapi demokrasi sekarang sudah terkooptasi dengan kelembagaan partai politik. Ini yang harus kita reform. Kayaknya saya kemarin bilang, ada yang marah-marah dengan Jokowi. Saya bilang jangan marah dengan Jokowi. Jokowi nggak punya power, dia nggak punya partai. Sesungguhnya kekuasaan itu di partai politik. Ya. Itu sesungguhnya di era demokrasi kekuasaan itu di partai politik. Kenapa Jokowi punya power? Ya karena partai politiknya dikelola secara, ya kalau saya bilang seperti kerajaan. Kalau rajanya tersandera, otomatis partai tersandera. Tapi kalau partai politik dikelola secara sistem, kalau presidennya ketua partainya itu tersandera, ya udah dibuang aja, ini jalan. Iya. Nggak ada masalah. Iya kan? Karena pengelolaan partai yang nggak baik, mudah sekali disandera oleh kepentingan. Nah makanya kalau kita mau baik, ini bicara politik sedikit lah. Iya. Nggak apa-apa, Pak. Ya, artinya perbaiki kelembagaan partai politik. Besok saya akan membuat pernyataan sikap ya, dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta besok rencananya. Kita akan menyampaikan masalah di Indonesia ini apa sebenarnya. Jangan salahkan presiden loh. Kalau check and balance-nya berjalan, presiden nggak berani berbuat. Panggil kok DPR. Ini ribut kok dana bansos. Dana bansos kan DPR yang mensahkan. Kenapa DPR ribut? Kan diketok palu, sudah dibahas, sudah disahkan. Begitu dilaksanakan kok ribut. Loh kok presiden yang bagi-bagikan, yang wewenang dia lah. Tapi tidak semua. Sekian triliun dibagikan oleh presiden. Kan hanya simbolis. Kemana dia bagikan, simbolis. Ya sah-sah saja seorang presiden yang ingin dekat dengan rakyat. Apa salahnya? Kalaupun saya jadi presiden, mungkin saya lebih lakukan dari itu. Karena saya suka berkomunikasi dengan rakyat. Apa yang kita berikan kalau kita ketemu rakyat? Kecuali ya seperti buah tangan. Ya. Buah tangan kita untuk kasihkan. Kita kunjungan, buah tangan kita kasihkan ke masyarakat. Boleh-boleh aja. Apa yang salah? Nah, itu kan. Nah ini kadang-kadang yang muncul ke permukaan ini kadang-kadang tidak sama dengan persoalan sebenarnya. Makanya para guru besar yang melakukan kritik, lu kemana selama ini bahwa terjadi demokrasi yang dikooptasi selama ini? Demokrasi sudah dikooptasi oleh partai politik yang selama ini dikelola secara otoritarian. Harusnya itu bicaranya guru besar. Nah, jangan ngambil ujungnya. Yuk koreksi ini, nggak akan terjadi perubahan signifikan kalau ini tidak diperbaiki. Nah itu besok saya akan sampaikan. Besok Sabtu ya Pak ya? Iya. Biar seru. Biar seru. Oke, Pak, saya tanyakan Pak, 2009 sampai 2014 Bapak menjadi Ketua DPR RI. Ya. Itu apa Pak kesulitannya Pak selama menjabat sebagai Ketua DPR RI? Ya nggak ada sih, nggak ada sulitnya, biasa-biasa aja. Nggak ada melayani orang-orang yang beragam pikirannya, nggak usah di-cut. Kita tahu lah, namanya parle itu kan bicara. Biarkan aja mereka bicara. Kenapa? Kalau kita cegat mereka bicara, ngamuk dia. Iya. Jadi kalau mereka angkat, ya kasihlah bicara, udah kasih. Ya, nggak ada capeknya, kita kasih aja mereka bicara rame-rame. Sudah saatnya selesai, baru kita putusin, selesai kan? Iya. Saya juga dengar ketika Bapak menjadi Ketua DPR RI, jarang di kantor, Pak. Lebih ini ya, Bapak lebih turun ke masyarakat gitu, Pak ya? Nah, iya, kan kita harus sosialisasi ke masyarakat. Produk-produk DPR kita sosialisasikan. Saya kemana-mana. Saya itu lebih merayat daripada Pak Jokowi sebenarnya. Ya, kalau bicara merayat. Ya. Selama saya Ketua DPR, saya nggak pernah menggunakan fasilitas VVIP. Saya jalan biasa.
Saya waktu pertama kali menjabat kan diantar di bandara rame-rame deputi. Besoknya saya marahin, nggak boleh lagi saya bilang. Nggak ada yang antar jemput, saya bisa jalan sendiri kok. Jadi yang biasa kan berbaris, berangkat, ya ngapain saya bilang. Kerjaan di kantor banyak, sih ngabisin waktu. Udah sekali itu aja, besok udah lagi. Terus selama 5 tahun nggak pernah. Selama 5 tahun nggak pernah seperti itu ya Pak? Kecuali ada tamu ya, tamu yang luar asing datang ya. Baru kita masuk ruang VIP, kita terima di sana, baru pakai ruang VIP. Selebihnya saya jalan biasa. Jadi sebenarnya lebih merayat daripada Jokowi ya. Tapi karena kita tidak punya ya kalau saya bilang ya, membangun persepsi ya untuk kepentingan politik ya belum juga waktu itu masalah digitalisasi medsos belum begitu kencang seperti sekarang kan. Waktu itu kencang seperti sekarang mungkin bisa aja juga lebih meledak gitu Pak ya. Meledak juga, bisa juga. Pak, tapi 5 tahun itu kan waktu yang tidak sebentar Pak. Ya. Hal apa yang paling berkesan selama Bapak menjadi Ketua DPR RI Pak? Ya reformasi di DPR, lembaga DPR. Yang terakhir itu kita merubah kewenangan sekjen itu tidak tunggal. Itu yang saya tinggalkan. Jadi sekjen itu tidak membawahi yang terkait bidang-bidang keahlian. Makanya ada badan khusus yang menangani staf-staf khusus, staf-staf DPR yang menyangkut badan-badan yang keahlian-keahlian ya, itu tidak dibawa kesekjenan. Kesekjennya hanya support untuk administrasi, support sarana prasarana, tapi yang untuk bidang-bidang keahlian ini ada satu badan terpisah yang sejajar dengan sekjen, badan keahlian DPR. Di sana orang-orang pintar yang merumuskan undang-undang, staf-staf DPR yang memang bidang-bidang terkait dengan ya perundangan, penganggaran dan pengawasan semuanya ada ditaruhkan di sana. Itu yang paling. Kemudian saya ciptakan juga sistem pelaporan. Jadi banyak hal perubahan ya yang saya lakukan di DPR itu pada saat ya saya memimpin, termasuk bagaimana masyarakat mengadu, bagaimana respon kita untuk melayani masyarakat. Itulah yang harusnya kita lakukan. Tapi sayangnya itu tidak berlanjut ya. Ya akhirnya kembali kepada pimpinan. Karena sistem kita ini mudah sekali diganti-ganti. Sistem kita Pak ya? Ganti tergantung maunya pimpinan. Oke, ganti pimpinan, ganti sistem seperti Pak. Itu yang nggak baik. Karena harusnya aturan itu ditetapkan dengan undang-undang ya. Sehingga perubahan undang-undang itu tidak begitu gampang. Kita ini gampang sekali ganti undang-undang. Undang-undang pemilu aja ganti. Artinya undang-undang pemilu kan nggak pantas aja sampai kan berlaku seumur hidup, nggak perlu kalau nggak ada hal khusus ya. Ini tiap 5 tahun ganti undang-undang, saya nggak ngerti ini apa yang kan nggak ada hal-hal yang penting sebenarnya. Kalau mau direvisi misalnya thresholdnya aja dan 3,5 jadi 4%, ya udah cukup itu aja direvisi, nggak perlu yang lain-lain. Jadi kita nih kalau saya bilang ya selalu merubah undang-undang, kadang-kadang undang-undang belum dilaksanakan sudah ganti lagi. Itu yang repot, menghabiskan duit dan bagi masyarakat nggak ada untungnya. Masyarakat bingung juga Pak ya kalau sistemnya banyak yang terganti terus Pak ya. Betul, akhirnya nggak jelas ya. Undang-undang dibuat nggak dilaksanakan, kemudian diganti baru. Itu yang terjadi sekarang. Banyak undang-undang zaman saya juga yang dihasilkan ya, terkait masyarakat, tapi nggak dijalankan, kemudian diganti. Banyak sekali. Undang-undang BPJS itu zaman Bapak untuk yang membentuk itu ya Pak ya? Itu kesannya luar biasa undang-undang BPJS, di mana waktu itu kan PDIP kan oposisi. Ya. Saya pagi-pagi sekali, saya telepon Bu Mega. Saya telepon melalui Pak Taufik kan, saya dekat dengan Kak Taufik. Kak, aku mau bicara dengan Ayu Mega, aku bilang ayo kan. Lah langsung kan pagi-pagi telepon yuk. Nah, itu mohon yuk dibantu hari ini kita proses pengesahan BPJS. BPJS ini adalah tindak lanjut daripada Undang-Undang SJSN, Sistem Jaminan Nasional ya. Jadi kalau ini nggak disahkan, maka ini nggak akan pernah diajukan lagi pada periode yang akan datang. Ini tertunda, kasihan saya bilang. Ya siangnya diakhirin Pramono Anung. Jadi kita kawal undang-undang itu sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi? Saya dengan Pramono Anung ngawalnya di Pansus, besok paginya langsung di paripurna. Itu
Itu yang kesan luar biasa. Satu-satunya undang-undang saya terpaksa telepon Bu Mega. Berarti itu termasuk undang-undang yang berkesan sekali dengan pengesahan BPJS itu ya Pak? Oh iya, dan manfaatnya untuk masyarakat kan banyak. Ya. Sebenarnya banyak sih undang-undang tentang undang-undang desa. Ya, undang-undang desa itu luar biasa kalau itu dijalankan dengan bagus. Tapi salah dipolitisasi aja. Jadi dana desa itu dipolitisasi. Wah, ini dana desa dari pemerintah pusat untuk desa. Tapi nggak manfaat. Harusnya dana desa itu pertama untuk membangun infrastruktur desa. Ya. Begitu infrastruktur desa selesai, dana desa bisa dibangun untuk membangun BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, membangun BUMDes ini sangat penting sekali. Kenapa? Untuk menghindari lintah darat, untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, untuk mendistribusikan produk-produk daripada desa itu sangat luar biasa manfaatnya. Tapi yang jalan sih nggak banyak. Ya mudah-mudahan nanti presiden berikutnya lah yang bisa jalan. Bisa jalan. Oke, baik. Pak, saya ingin menunjukkan 2 foto ke Bapak. Saya minta tanggapan Bapak terhadap foto ini, Pak. Singkat saja, Pak. Foto yang pertama, Pak. Itu ibu saya, bapak saya. Ya. Ya orang luar biasa lah. Ibu saya orang yang sangat, apa ya? Ibu saya itu orang sangat humanis ya. Nggak pernah bantah, sayang dengan anak, nggak pernah banyak cerita, diam. Kalau bapak itu memang teladan. Apa teladan? Teladan. Oke. Jadi saya ini banyak teladanan di bapak. Misalnya melihara anak yatim, sedekah ke masjid. Saya tiap Jumat tuh diajak ke masjid, dikasih uang nanti taruh ke celengan ya. Ajaran dari Bapak ya, Pak? Dari bapak itu dikasih masuk celengan. Ya bilang itulah duit kita yang sebenarnya. Jadi keteladanan itu yang saya lihat dari orang tua. Itulah yang membuat cinta kasih kita dengan orang-orang yang susah. Kita suka membantu. Karena bapak saya gitu memang dulu. Nah, dan ibadahnya bagus. Nah, kita ikut aja sih. Oke. Masuk foto kedua, Pak. Ini, Pak. Itu waktu awal-awal pernikahan lah. Karena yang saya lihat di mana ada Bapak selalu ada Ibu yang mendampingi, Pak. Iya, memang. Sampai saat ini, Pak. Ya, ibu itu kan namanya istri ya. Keberhasilan kita kan bukan karena kita sendiri. Ya. Karena istri juga loh. Dorongan istri, keikhlasan istri, karakter harus mendekati sama. Kalau misalnya saya suka sodako, istri nggak suka, ini jadi masalah. Kalau saya suka sodako, istri suka sodako, cocok. Ya. Karena saya suka bantu orang, istri suka bantu orang, cocok dia. Jadi artinya apa? Kesepahaman itu perlu dibangun supaya terjadi kecocokan di dalam kita jalani hidup. Kalau dalam hal-hal yang sehari-hari kita banyak nggak cocok, wah ini sumber masalah besar itu. Ya kita harusnya mau sedekah jemputan kan repot kita. Jadi kita sedekah biar-biar aja, murah-murah aja, nggak ada urusan. Nah, dia juga sudah ikhlas aja sih. Kita kesepahaman itu penting sekali. Satu kata untuk Ibu, Pak. Yang terbaik. Yang terbaik. 2 kata. Gak apa, bonus waktu Bapak. Berarti Ibu terbaik. Pak, pertanyaan terakhir Pak dari saya. Pendidikan sudah, keluarga sudah oke, di karir politik juga sudah Bapak jalani menjadi Ketua DPR RI, Pak. Kedepannya, apakah Bapak ingin terjun lagi Pak ke politik, Pak? Pertanyaan penutup ini, Pak. Ya, politik itu sesuatu yang menarik ya. Karena lewat politik kita bisa mengabdi. Jelas kita sangat dan langsung itu. Manfaatnya langsung masyarakat. Artinya saya tidak lepas dari dunia politik. Sekarang pun walaupun saya tidak berpartai, saya tetap berpolitik. Ya saya bantu Pak Prabowo. Gunanya apa? Kita bisa banyak memberikan masukan yang juga pasti bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kalau kita lepas sama sekali, gimana kita mau masuk memberikan pandangan, memberikan pendapat, usul. Dengan kita masuk ke dalam sistem kekuasaan, maka di kekuasaan itu kita bisa melakukan sesuatu. Kalau kita nggak masuk benar, kita gimana kita nyampaikannya? Teriak-teriak jalan. Nggak ada gunanya. Saya bilang anak-anak muda, kalian tuh janganlah teriak jalan. Boleh belajar, berdemo dan sebagainya, asal ya secara baik ya sampai dengan dan ngerti masalah. Jangan teriak-teriak nggak ngerti masalah. Yang paling penting adalah Anda terjun ke dunia politik. Karena dunia politik itu dunia pengabdian. Yang saya sampaikan.
Nah, jadi artinya kita nggak bisa lepas dari politik. Nah, politik itu mulia. Politik itu mulia. Itu luar biasa. Penutup dari Pak Marzuki Ali. Teman-teman warga Palembang Info, inilah Rektor Universitas Indo Global Mandiri. Teman-teman yang mau udah anak-anak SMA nih, yang mau lulus SMA, mari bergabung di Universitas Indo Global Mandiri. Banyak jurusannya, tadi Bapak sudah menjelaskan ya, yang bakal mau buka tahun depan insya Allah ada FK. Ya. Yang sudah running itu udah ada ekonomi, dari teknik komputer, ya, ada SI, SK, manajemen, akuntansi, ada juga arsitek, survei pemetaan, K3, DKV, FK bahasa Inggris, ya. Bahkan Pak Emil kemarin baru meresmikan Marzuki Ali School of Government. Nah, jadi teman-teman. Ya, paling tidak gini ya, saya bisa menginspirasi, saya bisa memberikan clue-clue pengalaman bagaimana menjadi orang yang sukses. Wah. Itu yang paling penting. Mari bergabung. Nggak ada alasan lagi kalau tidak bergabung di Universitas Indo Global Mandiri, warga Palembang Info. Bapak Marzuki Ali, Rektor Universitas Indo Global Mandiri, Ketua DPR RI 2009-2014. Terima kasih Bapak atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Palembang Info, terima kasih. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.